Salam sejahtera untuk Bapak dosen dan teman-teman kami yang menyaksikan video kami. Saat ini kami akan mempresentasikan sebuah dokumen final Project Atma Mobile Banking. Anggota kami dari kelompok 11 yaitu Caleb, Kevin, Lukinto, dan Hizkia. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang project charter kami. Nama project kami adalah Atma Mobile Banking. Tanggal dimulainya project kami adalah 22 September dan akan selesai kemungkinan 22 September 2021. Untuk biaya yang kami butuhkan yaitu Rp663.075.000. Manajer proyek kami adalah Caleb. Tujuan proyek kami yaitu membantu pengguna dalam mendapatkan layanan informasi perbankan dan membantu pengguna dalam melakukan transaksi perbankan. Peran dan tanggung jawab itu adalah yang pertama, sponsor Hizkia sebagai CEO, Caleb Punyawan Wijaya sebagai manajer, tim member Kevin Gebri sebagai programmer, dan Lukito sebagai DBA expert. Business case dari Atma Mobile Banking yaitu dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin canggih, sehingga semua orang memiliki smartphone masing-masing. Kemajuan teknologi ini semakin memudahkan hidup manusia. Maka dari itu, Atma Mobile Banking memudahkan para nasabahnya dalam menggunakan kegiatan perbankan. Terutama dalam masa pandemi sekarang, jumlah kasus yang terus meningkat membuat masyarakat takut keluar rumah dan mengakibatkan kegiatan ekonomi secara langsung di Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami transaksi menjadi transaksi online. Atma Mobile Banking hadir untuk membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID, di mana nasabah Atma Mobile Banking tidak perlu keluar rumah untuk melakukan kegiatan transaksi perbankan. Hanya perlu menggunakan aplikasi Atma Mobile Banking dari smartphone yang mereka miliki dari nasabah. Tujuan bisnis kami yaitu mendukung bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi secara cashless dan praktis. Yang kedua, mendukung bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendukung bank dalam proses menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat untuk beragam tujuan. Permasalahan atau peluang yang kami lihat dari masalah ini yaitu user yang melakukan banyak transaksi mengirim atau menerima uang, tapi lupa transaksi apa yang dilakukan saat itu. Kedua, user sering lupa untuk membawa kartu ATM saat bepergian dalam waktu. Yang kedua, user sering lupa untuk membawa kartu ATM saat bepergian dalam jarak yang dekat. Yang ketiga, sulit melakukan filter transaksi yang dilakukan jika menggunakan buku tabungan. Yang keempat, antrian panjang di lokasi offline menyebabkan user menunggu terlalu lama. Yang kelima, pandemi COVID-19 membuat masyarakat kesulitan untuk keluar rumah untuk melakukan transaksi. Yang menjadi risiko potensial dari proyek kami adalah perencanaan yang kurang matang sehingga menghambat pembuatan proyek. Yang kedua, kesalahan dalam pembuatan code program sehingga menimbulkan bug. Ketidaktelitian dalam penulisan code sehingga menghabiskan waktu dalam pengecekan ulang. Kurangnya sumber daya yang menyebabkan terjadinya pembangkangan biaya dalam proses pembuatan. Tidak melakukan pengujian proyek secara teratur. Berikut adalah data tabel dari Financial Analysis. Kelebihan dari aplikasi kami yaitu adalah aplikasi ini sangat friendly dan sangat mudah untuk dimengerti untuk pengguna baru. Dan karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang, segala kegiatan transaksi akan dipermudah secara online. Kelemahan dari aplikasi kami yaitu tidak semua nasabah memiliki kuota internet, tetapi aplikasi ini tetap menyediakan SMS banking untuk nasabah yang ingin melakukan via SMS. Dan pandemi COVID-19 membuat ekonomi lesu dan masyarakat kesulitan untuk keluar rumah. Aplikasi ini juga hadir untuk membantu perekonomian agar tetap berjalan di tengah pandemi. Kelemahan selanjutnya itu sudah banyak aplikasi mobile banking yang dimiliki oleh bank-bank besar di Indonesia. Ya, selanjutnya scope statement. Nama proyek ini adalah M-Banking untuk Atma Bank yang dibuat pada 1 Oktober 2020 dan disiapkan oleh Atma Bank Developer. Justifikasi proyek ini adalah untuk memonitor transaksi yang dilakukan oleh seluruh nasabah bank secara real time, sehingga transaksi yang terjadi akan secara otomatis diperbarui. Dan tentu saja harapan kami adalah supaya para nasabah tidak perlu menempuh cara tradisional seperti mengunjungi kantor bank dan berurusan dengan petugas bank. Dia hanya perlu menggunakan aplikasi kami ini. Karakteristik kebutuhan ini ada
Sistem transaksi berbasis online dan SMS mudah diakses oleh nasabah dan pekerja perusahaan, berbasis iOS Android. Sistem berjalan secara real-time, sistem harus sempurna dan tidak boleh ada bug. Desain antarmuka mudah dimengerti pengguna, dan database manajemen sistem. Rangkuman luaran project. Luaran yang berkaitan dengan manajemen project ada seperti ini: perencanaan, business case, project charter, scope statement, WBS, kontrak kerja, rincian, dan lain-lain. Dan luaran untuk yang berkaitan dengan produk adalah laporan penelitian aplikasi M-Banking, mockup untuk Android, iOS, kode aplikasi untuk Android dan iOS. Kesuksesan project ini adalah dapat diluncurkan pada tanggal 29 September 2021 dan proyek selesai pada 22 September 2021 dengan aplikasi ini berjalan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun atau bug yang seminim mungkin. Lalu masuk ke project schedule, manajemen jadwal, yaitu kita akan mulai pada Jumat 1 Januari 2021 dan selesai pada Sabtu 1 Januari 2022. Seperti ini adalah rangkaiannya. Ada negosiasi dan lain-lain. Lalu kita masuk ke milestone. Milestone ini kita berbagi dalam 5, yaitu inisialisasi selama 3 minggu, perencanaan selama 2 bulan, pelaksanaan selama 5 bulan, dan kontrol 3 bulan 2 minggu, serta close out selama 3 minggu. Seperti ini contoh milestone jadwal projectnya. Bisa dilihat. Ini diagram PDM-nya. Mulai dari sini evaluasi dan rekomendasi terus hingga selesai pengarsipan dokumen. Nah, ini adalah daftar aktivitas yang ada di jalur kritisnya. Ya, yang akan dimulai dengan pertemuan tim project tentu saja selama 12 hari dimulai dari tanggal 12 Februari. Serta terakhir pada pengarsipan dokumen selama 2 hari pada 11 Mei 2022. Ini saya akan membahas mengenai Work Breakdown Struktur atau bisa disebut dengan WBS. WBS merupakan sebuah pengelompokan dari pekerjaan atau sebuah proyek yang berorientasi pada daily purpose. Kita bisa memasukkan pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan pada WBS. WBS mendeskripsikan skop keseluruhan atau lingkup dari suatu proyek. Jadi secara sederhananya, WBS ini merupakan sebuah dokumen yang akan memasukkan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadinya kita akan menganalisa kebutuhan sumber daya, biaya, dan kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Atau bisa dibilang juga WBS ini menjadi suatu basis dalam perencanaan dan pengerjaan suatu proyek. Tujuan dari pembuatan work breakdown struktur ini antara lain: 1. Memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dalam membangun sebuah proyek. Kedua, memberikan basis dasar atau acuan dalam menyusun jadwal, mengestimasi waktu, mengalokasikan sumber daya, dan menghitung biaya yang diperlukan. 3. Menjadi bahan pertimbangan serius sebelum membangun suatu proyek. Di sini kita bisa outline view-nya. Yang pertama ada pembangunan aplikasi Atma Mobile Banking-nya, terdiri dari inisialisasi yang terdiri dari 5 bagian. Kemudian yang kedua perencanaan terdiri dari 6 bagian. Dan yang ketiga, pelaksanaan terdiri dari 9 bagian. Keempat, ada kontrol yang terdiri dari 4 bagian. Yang kelima, ada close out terdiri dari 5 bagian. Ini merupakan hierarchical strukturnya dari bentuk outline view tadi. Kita bisa lihat di sini dokumennya. Kemudian ada juga berdasarkan tabular view-nya. Di sini dibagi menjadi 5 level, ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada tree structure view, seperti ini bagiannya. Kemudian ada juga WBS Dictionary. Di sini bagian ini menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam WBS ini. Di sini kita bisa lihat elemennya apa aja, kemudian ada definisinya. Seperti contohnya ini pada inisialisasi, yaitu pekerjaan untuk memulai satu proyek. Nah, selanjutnya di sini ada glossary of term.
Di sini merupakan istilah sebuah kosakata yang digunakan dalam membuat sebuah proyek WPS ini. Di sini ada admin, contohnya yaitu pemilik dari Atma Bank yang memiliki otoritas untuk mengatur aplikasi dalam database. Kira-kira begitu penjelasan mengenai WPS. Selanjutnya, dipersilakan. Selanjutnya adalah project budget. Biaya ini akan dikelola pada tingkat keempat pada WPS. Seperti ini rinciannya. Lalu pada proyek ini memiliki budget sebesar 663.075.000 yang dirincikan sebagai berikut. Biaya manajemen, biaya hardware, biaya software, biaya testing, dan biaya training and support. Nah, seperti ini rinciannya. Ini project manager, gaji, ada untuk server, ada PC server, ada license untuk software, ada software development, ada untuk testing, ada untuk tim support, ada biaya transportasi juga. Yang kalau di total itu 663.075.000. Nah, detail budget untuk software development seperti ini. Jadi kita menggunakan ada bahasa Java, ada untuk biaya pekerja, ada untuk external input dan lain-lain. Lalu ada cost baseline yang dialokasikan selama 12 bulan. Jadi totalnya seperti ini, 663 juta akan dibagi selama 1 tahun. Jadi ada gaji project manager, DBA, untuk komputer, untuk server, ada license, Play Store dan iOS, software development, dan lain-lain. Dan total 663.075.000. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana prototipe dari Atma Bank. Ya, yang pertama ini yang melalui mobile ya, iOS dan Android seperti ini. Ada fitur bayar asuransi, ada Atma Pay juga, ada pasca bayar listrik. Nah, ini tampilan pada website Atma M-Banking. Jadi ada buka tabungan, ada apply kartu kredit, ada ajukan pinjaman dan promo. Ada juga map untuk mengetahui di mana kantor Atma Bank terdekat. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini untuk pengajuan kartu kredit. Lalu ini untuk tampilan login. Ini untuk pengajuan pinjaman. Ini halaman promo. Jadi kita bisa melihat promo-promo apa aja saat kita menggunakan Atma Bank. Dan ini saat kita membuat account, sign up. Nah, ini untuk tampilan buka tabungan. Baik, saya akan melanjutkan untuk Human Resource Management Plan. Untuk bagian peran dan tanggung jawab, ada satu posisi untuk Project Manager, satu posisi untuk sponsor, satu posisi untuk klien, satu posisi untuk Front-End Manager, Programmer, satu posisi untuk back-end Programmer, lalu ada satu posisi untuk Implementation Manager, satu posisi untuk Training Lead, satu posisi untuk Functional Manager, satu posisi untuk Advisor, dan satu posisi untuk Infrastructure. Untuk keterangan lebih lanjut, mungkin bisa dibaca di dokumennya. Lalu ada bagian organisasi project, sesuai dengan keterangannya. Yang tertulis itu ada R, A, C, I. R itu berarti mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. A itu berarti mereka bertanggung jawab untuk bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan. Lalu C berarti mereka harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum sebuah keputusan diambil. Lalu I adalah mereka harus diberitahukan setelah sebuah keputusan diambil. Lalu selanjutnya adalah ada histogram sumber daya manusia dan sponsor acceptance kami. Mungkin bisa dilihat sebentar. Lalu kita masuk ke communication management. Jadi di sini ada stakeholder analysis for project communication table. Jadi ada stakeholdersnya, lalu ada dokumen name-nya, lalu dokumen formatnya, lalu ada kontak person dari stakeholder tersebut, lalu ada due date dari dokumen yang harus disampaikan sebelum tanggal tersebut. Lalu selanjutnya adalah risk management plan. Yang terakhir risk management plan. Jadi kami telah menuliskan 3 risiko terbesar kami, yaitu yang pertama adalah keluarnya anggota tim dalam pengerjaan proyek, lalu yang kedua adalah adanya permintaan baru klien secara mendadak, lalu yang ketiga adalah deadline tidak terpenuhi sehingga proyek melewati deadline. Untuk keterangannya bisa dibaca lebih lanjut. Lalu ada tabel risk register. Kami telah menuliskan 5 risiko yang sudah kami analisis. Di dalamnya ada kolom nomor, ranking, nomor resiko, deskripsi, kategori, penyebab, trigger, respon potensial, pemilik resiko, probabilitas, dampak, dan statusnya. Bisa dibaca lebih lanjut di dalam dokumen kami.
Lalu di sini ada risk qualification and prioritization. Jadi di sini adalah matrix probability atau impact dari project Atma M-Banking sesuai dengan risk register yang kami telah buat. Lalu ada risk mitigation and avoidance. Jadi di sini kami menuliskan strategi dan jenis strategi untuk mencegah ataupun menanggulangi dari risiko yang mungkin terjadi dalam proyek kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.